Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pembelajaran PPKN kelas 12 untuk MIPA IPS semester 1, yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam sila Pancasila dan relevansinya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dapat di dalam KD 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi substansi nilai-nilai dasar Pancasila dalam nilai instrumen. Instrumental Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kita akan mempelajari hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, agama, bangsa, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap manusia wajib menegakkan hak asasi manusia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar tersebut terdapat dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, yang mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang memiliki hak dan jaminan sosial secara perorangan dan dilindungi oleh negara, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan itu sendiri. Untuk lebih memahami materi ini, coba bisa dikerjakan dengan cara melengkapi kolom yang tersedia beberapa jenis hak asasi sesuai dengan sila Pancasila, yaitu nilai instrumen, nilai praksis, dan selamat bekerja. Yang pertama, nilai dasar sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai praksisnya adalah bagaimana kita melaksanakan dari sila-sila Pancasila yang tadi sudah diberikan, yaitu dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai umat yang beragama. Nah, jadi sebagai warga negara yang berideologika Pancasila, bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita, di mana negara sudah memberikan kebebasan kepada kita, kepada setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan pasal 20
Dalam pasal 29 ayat 1 dikatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di dalam pasal 29 ayat 2 dikatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Yaitu bagaimana kita melaksanakan sila ketuhanan yang Maha Esa ini dalam nilai praksis, yaitu dalam nilai kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah bagaimana kita memberikan penghormatan, adanya persamaan di mana setiap manusia mempunyai hak yang sama dalam hukum, misalnya, yaitu manusia mempunyai harkat, derajat, dan martabat, di mana Tuhan menciptakan manusia itu mempunyai harkat, derajat, dan martabatnya. Maka kita bagaimana menghormati hak-hak yang ada pada diri manusia. Misal dalam pasal 27 ayat 1 yang dikatakan bahwa setiap manusia, ataupun di dalam pasal 27 itu dikatakan adanya jaminan di dalam hukum. Segala warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Itu menunjukkan bahwa semua warga negara tanpa kecuali harus tunduk patuh terhadap hukum. Kemudian dalam sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana kita sebagai bangsa yang mempunyai penduduk yang cukup besar, kemudian yang beraneka ragam, seperti yang digambarkan dalam sila Pancasila, yaitu di dalam bingkai burung Garuda digambarkan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam sila Persatuan Indonesia, bagaimana kita menghormati keberadaan orang lain dengan tanpa membedakan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian juga di dalam sila Persatuan Indonesia, bagaimana kehidupan kita dalam membela bangsa dan negara. Hal ini tertera di dalam pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Tuh, kemudian dalam sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan, dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam pasal ini juga ada, dalam sila ini juga dikatakan bahwa setiap manusia itu harus bisa memberikan satu hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Nah, hikmah permusyawaratan perwakilan ini adalah bagaimana kita memberikan hak-hak seseorang, setiap warga negara, misalnya di dalam berbicara ataupun dalam suatu kesempatan musyawarah, kemudian gotong royong, dan lain sebagainya. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bagaimana negara menjamin bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi itu adanya kesejahteraan, tidak adanya ketimpangan, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan ekonomi. Nah, terutama sekali kita bisa lihat di dalam pasal 34 ayat 1. Ya, di mana dalam pasal 34 ayat 1 dikatakan bahwa fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, kira-kira